triliunan dan yang saya danai hanyalah proyek Sustainable Earth Generation. Itu bisa juga. Ada gambaran nggak? Mau di bidang apa? Mau di Eh, proyek apa? Lebih ke pendidikannya, Kang. Oh, oke. Kalau pendidikan ini kategorinya bukan kebijakan, itu pendidikan. Kalau pendidikan ya berarti Anda perlu membangun roadmap lembaganya. Misal gini, cara membangun sesuatu yang berdampak di bidang pendidikan itu sebetulnya tidak dimulai dengan bikin sekolah apa bukan, tapi dimulai dari outcome-nya. Anak-anak yang terdidik oleh Anda, oleh Bengi itu, nanti setelah lulus dari lembaga Anda, lembaganya masih tanda tanya, itu mau ngapain? Mereka menjadi peneliti lagi, jadi dosen, jadi pengusaha, jadi politisi, atau ngapain lulusan Anda itu? Itu perlu dijawab. Karena nanti Anda ingin mencetak profil lulusan seperti apa, itu akan menentukan sekolah, lembaga, kampus, institusi jenis apa yang perlu Anda bangun. Misal, kalau Anda ingin mencetak generasi yang nanti lahir dari lembaga Anda itu orang-orang yang mengerti tentang sustainable tadi, dan mereka menjadi tenaga pendidik baru yang menginspirasi agar umat masyarakat itu ngerti tentang sustainable, berarti fokus si lembaganya adalah sekolah profesi yang mencetak akademisi dan juga tenaga pendidik lagi. Maka sekolah tersebut harus melahirkan jumlah alumni yang sangat banyak. Kenapa? Karena harus melahirkan banyak alumni yang mempengaruhi langsung terjun ke tengah masyarakat. Beda kalau Anda bikin sekolah misalnya punya target alumni-alumni saya itu akan menjadi para pejabat publik yang mempengaruhi kebijakan. Maka bentuk sekolahnya bukan sekolah lingkungan, sekolah apa coba? Sekolah politik. Sekolahnya yang mencetak para pemimpin negara, tapi punya concern di bidang lingkungan. Nah, kayak gitu. Jadi Anda setelah punya bidang ini, dideskripsikan dengan lebih jeli lagi, proyek yang akan saya bangun itu sekolahnya seperti apa, lulusannya profilnya akan diarahkan ke mana, sehingga Anda jelas apa yang jadi prioritas, buku apa yang perlu Anda baca, kursus apa yang perlu Anda ikuti, kuliah di negara mana, Anda punya prioritas yang jelas gitu. Oke, Mbak Bengi. Oke, Kang. Makasih, Kang. Oke, saya lanjut ya. Ratih Eka Setior ini ada. Iya, hadir Kang. Hadir Muncul Kang. kayaknya. Muncul, Kang. Muncul ya. Nih, rencana kontribusi unggulannya adalah kebijakan publik terkait keuangan negara sesuai syariat Islam. Bersamaan juga dengan memperbaiki SDM yang berdampak pada pelayanan publik di level nasional, bahkan menjadi contoh dunia. Nah, ini menarik nih. Menjadi contoh dunia, bukan mempengaruhi dunia. Jadi contoh dunia aja. Jadi fokus di Indonesia, tapi mudah-mudahan Indonesia menginspirasi. Itu nggak masalah. Oke. Fokusnya adalah kebijakan publik terkait keuangan. Ini proyeknya jelas, konkret, tajam. Cuman nanti PR-nya banyak sekali. Mau tidak mau, mana orangnya? Hadir Kang. Rati. Saya. Rati sekarang profesinya apa? Saya sebagai auditor di Kementerian Keuangan Kang. Auditor Kementerian Keuangan. Oke. Inline ya. Sudah terbayang nggak roadmap Anda ke depan untuk RKU ini? Sekilas sudah sih Kang. Jadi harus lanjut kuliah lagi S2. Kalau nggak berkaitan dengan keuangan Islam, cuma saya bingung mau ambil kampusnya tuh di mana. Kalau misalkan nanti keuangan Islam atau nggak gitu yang Barat, ambil persepsi Barat, tapi nanti sekolah lagi yang lainnya S2-nya ambil yang keuangan Islam. Terus gimana caranya bisa meniti tangga karir dekat dengan menteri Ya, kementerian. udah benar itu, udah benar itu. Jadi yang saya bayangkan ya, karena saya ketika membaca RKU ini, saya sambil menerawang, membayangkan apa strategi yang paling mungkin
Ini saya ngomong strategi besar. Saya tidak akan bicara yang hal-hal yang kecil kayak kuliah di mana, itu mah gampang, di mana. Tapi yang jelas petnya yang paling ujung nih. Dari akhir dulu. Yang paling ujung, doakan oleh kawan-kawan semua Rati ini harus menjadi menteri, Amin. menteri keuangan ini. Mau tidak mau. Jadi ujungnya nggak tahu Rati akan jadi menteri keuangannya di usia berapa. Bisa jadi dari Aceh dari mana Rati aslinya? Dari Bojonegoro, Kang. Dari Bojonegoro, ada menteri dari Bojonegoro, Ratih namanya, di usia 50 tahun misalnya. Jadi menteri. Atau usia 45. Berapa usia sekarang? 28, Kang. 28. Usia 45 jadi menteri. Usia 40, Anda sudah menjadi tokoh keuangan nasional. Usia 35, Anda sudah PhD di Harvard University bidang keuangan. Artinya sekarang, dari usia sekarang menuju target-target tadi, itulah yang Anda kejar. Lebih kebayang kan sekarang bahwa saya bahasa Inggrisnya kayak gimana, ilmu-ilmunya. Yang jelas Anda perlu jadi menteri. Kenapa? Karena nggak bisa Anda membuat perubahan besar ini kalau nggak jadi pejabat negara. Anda bawa nilai Islam di situ. Yang kedua, manuver Anda sejak sekarang harus dicicil. Manuver-manuver dengan lembaga keislaman, organisasi, ormas, ustadz, syekh, kiai, politisi, pejabat, partai politik perlu dibangun. Manuvernya harus canggih, harus luas. Kalau Anda sudah punya itu semua, akan clear Anda punya fokus hidup. Nggak ada waktu leha-leha karena sangat padat agenda Ratih itu. Saya doakan ya, mudah-mudahan ada perubahan besar nih. Keuangan kita nggak kapitalis lagi. Kita lanjut ke Salsabila. Ada Salsabila? Jazakallah khair, Kang. Sip. Saya tampilkan, oke? Ya, Kang. Baik. Apakah muncul? Muncul, Kang. Hampir sama persis dengan Ratih tadi ini. Anda ingin membuat perubahan, merancang kebijakan di bidang lingkungan dan hewan. Ini ada menteri kedua kita ini, namanya Salsabila. Nah, itu salah satu petnya. Kenapa? Karena kebijakan itu, sahabat-sahabat, saya mau ngasih tahu tentang satu hard truth ya, satu kebenaran yang pahit didengarnya. Banyak sekali tokoh inspirator, tokoh penggerak perubahan di luar sistem. Dia nulis buku misalnya, itu ngaruh sih, cuman nggak ngaruh-ngaruh amat, nggak terlalu besar dampak perubahannya di luar sistem. Anda mau berbicara ribuan jam di berbagai forum, kita perlu ini hak asasi hewan semuanya, tapi yang pegang pulpen dan tanda tangan pejabat, pulpen tanda tangan itu. Maka kalau Anda ingin masuk ke sini, merancang perubahan, mengimplementasi kebijakan lingkungan dan kesejahteraan hewan dengan value Islam, maka mau tidak mau Salsabila setidaknya masuk ke lingkungan pemerintahan dan pengambil kebijakannya. Pengambil kebijakan berarti ya menteri. Kenapa nggak jadi DPR aja? Ya Anda tahu DPR gimana prosesnya. Proses DPR itu nggak bisa Anda seorang diri mengusulkan. Saya punya usulan, nggak bisa tiba-tiba diterima. Kalau ingin masuk lewat DPR berarti harus menang satu partai besar, koalisi besar, membawa sebuah narasi. Itu bisa. Itu pun berbentuk undang-undang. Undang-undangnya bisa dipakai, bisa enggak jadi kebijakan. Yang memegang kebijakan eksekutif. Indonesia itu sangat heavy eksekutif, sistem Indonesia itu. Jadi wewenang eksekutif tinggi sekali di Indonesia. Super presidensial sebetulnya kategori Indonesia itu.
Walaupun ada DPR, DPR itu bisa membatasi, tapi undang-undang DPR harus ditandatangani oleh presiden di Indonesia itu. Nah, oke, jadi peran tertinggi yang bisa diambil dan membuat perubahan besar ini lewat menteri, menjadi menterinya. Memang menteri pun ada yang lebih tinggi lagi. Kalau presidennya ngaco ya menterinya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi biasanya gini, dalam banyak isu, apalagi ini isu-isu yang sangat teknis ya, presiden pemimpin negara itu mendelegasikan ke menterinya. Silakan, pokoknya saya ingin Indonesia kuat soal bidang ini, kan nggak ada presiden menolak kita perlu merawat hewan lingkungan, kan nggak ada yang menolak itu kan. Jadi selama Salsabila punya strateginya, kebijakannya, presiden laksanakan. Beda dengan tadi dengan Rati, itu agak berat, lebih berat lagi. Kalaupun ini salah satu tantangan Rati ke depan misalnya, walaupun Anda punya dedikasi, wah menteri keuangan terbaik ya, kalau presidennya ideologi ekonominya itu ke sono, nggak bisa itu. Dalam ekonomi ada itunya. Makanya Anda setelah jadi menteri harus manuver agar capres yang Anda idolakan tuh menang jadi presiden. Dengan berbagai cara. Karena satu paket, beneran. Satu paket. Kecuali kalau jalurnya berbeda, kayak Rati itu membangun gerakan besar dari bawah, lalu membangun kesadaran nasional sampai menjadi mobilisasi agar meminta keuangan yang berbasis keislaman. Itu beda lagi jalurnya. Jalur menjadi aktivis sosial, bukan menteri. Tapi itu belum tentu jadi kebijakan, belum tentu. Bisa jadi hanya jadi riak-riak obrolan di luar aja, demo, salah itu udah. Yang paling mantap jadi menteri. Nah kalau misalnya sekarang Salsabila ini lebih netral. Siapa sih presiden pemimpin negara yang tidak mau ini? Semuanya pengen ini kan? Tapi tidak semuanya tahu cara mengimplementasikan ini. Nah maka sekarang misi hidup life strategi Salsabila itu bagaimana dengan waktu yang tersedia Anda bisa target 45-50 jadi menteri. Usia 45-nya sudah beres S3 misalnya di bidang ini. Usia 35-nya Anda sudah menjadi tokoh. Usia 30-nya Anda sudah S2. Nah, Anda bikin target-target seperti itu. Jadi ujungnya adalah Anda menjadi pemegang kebijakan. Kalau ada perubahan sistem politik di mana pemegang kebijakannya itu bukan presiden, bukan menteri, nah Anda kejar itu. Bukan jabatan yang Anda kejar, tapi posisi paling penting yang memegang kebijakan. Karena Anda punya visi ini. Itu Salsabila, oke? Ayo Anda. Oke, sudah ini tinggal kita masuk ke profesional. Ada Reza Giovanni? Belum hadir ya? Coba di mention Teh Baik Resanya di grup, biar masuk aja. Reza ini teman SMA saya satu kelas ini. Teman SMA saya Reza Giovanni. Kenapa ikutan training ini? Oke, sekarang ke Baik. Ada Baik? Hadir, Kang. Nah, ini provokator grup kita. Kita lihat ya RKU Baik. Ini boleh ditampilkan Baik? Boleh, Kang. Bismillah. Baik ini sampah ya. Masuknya ahli sampah. Yang sangat peduli dengan sampah. Calon tokoh di bidang sampah. Itu bukan sampah. Nah ini nih RKU-nya Baik. RKU Baik adalah memperjuangkan perusahaan penyedia jasa konsultasi dan pengelolaan sampah yang berdampak pada sektor non rumah tangga seperti perkantoran, restoran, dan industri. Wah, ini jelas, konkret, spesifik, dan ini sebetulnya satu peluang besar, apalagi di Indonesia. Ini ada cerita Baik. 2013 ya, saya diundang ke Düsseldorf di Jerman. Saya ngisi kuliah di Jerman, lalu ngobrol dengan salah seorang panitia yang ngundang saya. Dia itu mahasiswa S3 di Düsseldorf.
Saya tanya jurusannya, bidang apa? Oh, saya pengolahan sampah. Oh, jauh-jauh ke Jerman ngelola sampah antum, saya bilang. Ya Kang, tapi saya nggak bisa pulang katanya. Kenapa? Karena teknologi yang saya pelajari ini terlalu advance, di Indonesia belum bisa, nggak kepake aja, belum ada gitu. Kenapa? Nanti saya mengelola ini tentang pengolahan limbah elektronik kayak handphone. Kan handphone itu nggak bisa dibuang ke tempat sampah biasa itu. Merkurinya itu berbahaya itu. Laptop itu nggak bisa. Itu perlu ada pengelolaan yang khusus. Indonesia waktu itu ya belum siap macam-macam. Karena saya nggak kenal dekat, jadi saya udah diam aja. Oh, udah gitu. Tapi kalau baik ngomong kayak gitu, saya nggak akan biarkan. Justru Andalah yang perlu jadi pemimpinnya. Andalah yang menciptakan sistem baru. Andalah yang menciptakan perusahaan. Dan inilah yang alhamdulillah yang menjadi RKU baik. Nah, Indonesia ini sobat-sobat masih banyak PR-nya soal pengolahan sampah. Dan ini ruang yang masih disebutnya itu masih blue ocean, masih agak biru. Memang sudah banyak pemain pengolahan sampah itu, tapi yang belum tergarap masih lebih banyak lagi. Masih lebih banyak lagi. Ada istilah gini, sampah itu bau, tapi uangnya harum. Ya kalau diolah dengan baik itu luar biasa. Luar biasa. Termasuk dokter Gamal yang di Malang itu, ya, penghargaan di berbagai negara. Sebenarnya kan levelnya itu Malang, nggak gede, nggak nasional gitu. Cuman dia bagus soal brandingnya, memperkenalkan ke berbagai institusi sehingga dapat penghargaan. Tapi secara pengaruh kan hanya Malang, bukan Indonesia gitu. Nah, bagaimana kalau baik membuat perusahaan besar kayak gini level Indonesia? Harus ada profitnya, ada aspek profitnya, ada aspek sosialnya. Sebetulnya kalaupun mau murni profit ini sudah bisa dapat penghargaan besar. Kenapa? Karena profit yang Anda dapatkan itu dengan memberikan kebaikan bagi lingkungan secara otomatis. Ada bisnis yang profitnya itu membuat lingkungan hancur. Misal, misal mebel, ya kan? Mau nggak mau ya kayu ditebang hutan itu. Terus makin banyak hutan ditebang. Bisnis energi dari batu bara misalnya. Mau nggak mau alam rusak. Tapi kalau pengelolaan sampah, andaikan tidak ada proyek sosial pun udah dapat penghargaan sosial yang tinggi karena kamu mengelola sampah plus dapat duit lagi. Apalagi kalau baik jadi punya perusahaan internasional plus Anda itu juga punya proyek sosialnya dengan perusahaan ini. Misalnya setiap kali untung perusahaan itu 25%-nya, jangan 2,5%, jangan 30%, gede 25%-nya untuk proyek sosial apa gitu. Itu dahsyat. Dan mau tidak mau baik harus memahami konsep Islam tentang lingkungan. Harus pakar di bidang itu. Pendidikan baik perlu ditingkatkan, S2. Ya S2 cukup, nggak harus S3 juga. Kenapa? Karena kalau S3 jadi peneliti. Fokusnya nanti baik jadi pengusaha. Semua puzzle untuk jadi entrepreneur perlu dikuasai oleh baik sekarang. Jadi kan inspirator tubuh Eli Dawati, lalu juga Wadah ya. Terus juga siapa lagi? Entrepreneur perempuan. Jadi kan role model oleh baik. Baik kan usianya sekarang masih muda. Di usia 35 tahun, 40 tahun sudah menjadi bilioner di Indonesia dalam pengolahan limbah, pengolahan sampah. Oke? Jadi nanti ada gelar baik sang juragan sampah gitu. Itu juga salah satu cita-cita Kang. Ya, bismillah ya. Bismillah. Clear ya. Roadmapnya jelas dan juga spesifik. Oke, kita lanjut ke Melati Puspa. Mana Melati nih? Hadir? Maaf ini bukan Melati ini. Karmelita, Ibu Karmelita ini. Ada? Bukan Melita? Siap, Kang. Nah, boleh Bu Dokter ini saya presentasikan? Aduh, malu. Ya, boleh deh. Gak apa-apa kalau nggak presentasikan nggak usah. Boleh lah, boleh. Untuk menginspirasi kawan-kawan ya adik-adiknya nih. Ini Bu Karmelita ini dokter spesialis mata di Rumah Sakit Cicendo Bandung. Nah, lihat ya RKU-nya, sobat-sobat. Clear RKU-nya. Masyarakat aware memberi akses menjadi sahabat bagi masyarakat yang low vision. Ini MDFI saya tidak paham ya.
Apa itu MDV? multiple disability with visual impairment, jadi disabilitas ganda, bukan Oke. hanya kurang jelas lihat tapi bisa juga dengan yang lain, nggak denger Disabilitas lah kan. atau apa. Ya. Masyarakat lebih aware memberikan akses di level Jawa Barat. Syukur-syukur di level nasional. Syukur-syukur ini lucu juga ada bahasa. Syukur-syukur. Nah, nanti dicatat aja syukur-syukurnya di level Oh, Indonesia. Itu aja insya Allah. Kenapa? Karena Bu Karmelita, kita jangan meremehkan dampak dari netizen yang budiman. Kadang-kadang amal-amal kita itu, satu netizen ya, yang kedua jelas ada barokah. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala itu, amal-amal kita punya dampak yang lebih besar dibanding kualitas amal kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita ikhlas, karena Allah sayang ke kita. Jadi diperluas dampaknya. Maka jangan nanggung-nanggung. Sejak mimpi kita dibuat gede. Tapi kan misalnya waktu saya cuman segini, nggak masalah, nggak masalah. Banyak orang-orang yang mulai merencanakan hal besar di usia di atas 40, bahkan di atas 50. Oh banyak. Dan mereka mencapainya dalam waktu yang sangat singkat. Karena capaian-capaian besar itu hanya dibatasi oleh plafon mimpi yang kita buat sendiri. Plafonnya pendek ya pendek. Insya Allah saya yakin ketika ibu menciptakan satu inspirasi di bidang ini, nasionalnya gampang di zaman digital ini. Oke, itu satu. amin. Jadi di upgrade level nasional aja udah. Yang kedua sekarang soal life strateginya. Saya paham dokter sibuk pasti. Sibuk dalam menangani pasien atau menjabat di rumah sakit atau tugas administrasi. Sibuknya. Iya. Cuman kalau ingin membangun awareness, maka perlu ada layer lain yang kita investasikan waktu itu untuk membangun awareness ini. Misalnya gini konkretnya. Maka peran seperti Bu Karmelita itu perlu hadir di ruang-ruang sosial. Tidak selalu sosmed, di ruang sosial. Dan menyiapkan tim untuk membangun branding Bu Lita dalam waktu 1 tahun. 1 tahun itu cukup loh. Dalam membangun branding. Di sini ada Yusran. Yusran ini bikin IG. Saya tahu ketika IG-nya itu masih beberapa gelintir followernya. Kalau nggak salah bilang juga ke saya ketika bikin IG ya. Kang. Saya mau bikin IG kah, mau ikhtiar, mau menginspirasi anak muda. Ya bikin. Saya kasih arahan sedikit aja. Dia bikin Pemuda Bertumbuh. Sekarang udah berapa ratus ribu? Alhamdulillah lebih 100.000 Kang. Udah 100 ribu lebih follower IG Instagramnya. Pemuda Bertumbuh namanya. Dalam waktu singkat. Jadi efek dari inspirasi yang menyebar itu sangat cepat. Nah, tapi itu tidak dengan otomatis, tidak dengan saya punya cita-cita tiba-tiba menginspirasi aja. Enggak. Itu perlu ada orang yang mikirin, membuat strategi dan juga dedikasi. Bisa volunteer, bisa profesional. Ada dua pola. Kalau volunteer ada investasi yang perlu kita bayar, waktu, tenaga, pikiran, mendidik mereka. Kalau profesional nggak perlu seperti itu, nggak terlalu banyak, tapi kita bayar dengan uang. Nah intinya perlu ada tim yang bisa menerjemahkan gagasan-gagasan besar Bu Dr. Karmelita bagi masyarakat. Dan tim ini menyiapkan kanal-kanal di mana ide ibu disebarkan ke publik. Jangan ibu bikin akun IG dan juga postingan. Waktu ibu terlalu berharga untuk itu. Tapi tim yang mengelolanya sehingga nanti dalam 1 tahun ibu menjadi inspirator bagi publik yang nggak aware. Nah itu perlu diikhtiarkan. Ketika tidak diikhtiarkan, kerjaan sehari-hari sebagai dokter yang rutin di rumah sakit bahkan saya ingin bilang mustahil menciptakan dampak seperti ini. Karena di Indonesia ini terlalu ada ribuan dokter yang bekerjanya murni aja menangani pasien dan di rumah sakit udah gitu. Tapi dampak sosialnya selain itu nggak ada. Walaupun itu udah bagus pekerjaan seperti itu. Sama juga dengan guru. Ada guru-guru yang perannya itu peran profesional di sekolah aja udah tok, tapi tidak ada peran sosial menginspirasinya. Yang bikin sedih apa coba? Yang bikin sedih kalau bagi saya justru yang mengambil peran inspirator itu kadang-kadang orang yang nggak punya ilmu. Ayo guys, ingin tahu cara hidup sehat, dia ngomong nggak punya ilmu, bukan dokter, nggak punya ilmu kesehatan. Dia ngomong tentang politik, dia nggak punya ilmu politik.
Jadi menurut saya Donald Trump itu dia jadi inspirator di publik, followernya banyak di YouTube. Ngomongin tentang politik internasional nggak ada ilmunya. Dan fenomena ustadz juga banyak kan? Ustadz YouTube. Iya. Nah, itu tuh tapi saya selalu berpikirnya positifnya gini. Kita tidak bisa menolak orang lain ngomong. Kita tidak bisa mengganggu panggung yang sudah dibangun oleh orang lain walaupun nggak ada ilmunya. Yang bisa kita lakukan adalah bikin panggung sendiri, jadikan panggung kita lebih meriah sehingga orang pindah ke kita. Nah, dalam bidang ini bukan hanya untuk dokter Melita, tapi juga pesan bagi dokter-dokter yang lain. Edukasi tentang kesehatan itu, yang saya tahu ya, kalau dalam soal kesehatan kan ada preventif, apa istilahnya itu? Ada Iya. Preventif. Ya ya mencegah. pokoknya mencegah, pada pencegahan, ada pengobatan lah sederhananya kayak gitu ya. Nah, banyak energi kita habis sebagai nasional sebagai bangsa Indonesia ini habis untuk pengobatan. Kenapa? Karena masyarakat kita tidak tahu cara hidup sehat. Masyarakat kita makanan, lihat aja dari segi makanan di sini, regulasi hidup sehat itu tinggi sekali kalau di Eropa. Tinggi sekali. Kualitas makanan, kualitas. Anda ingin bikin restoran, syarat-syarat pendiriannya ketat sekali. Kalau kita kan bikin gorengan tengah jalan bisa gampang aja. Jadi standar awareness tentang kesehatan secara umum rendah. Apalagi di bidang yang spesifik seperti bidang optik ini, mata ini. Nah, misalnya ibu dengan di Cicendo di rumah sakit mata depan pasti banyak mengatasi orang-orang yang sudah bermasalah. Penyebab masalahnya itu tidak diusahakan dengan serius oleh pemerintah negara atau departemen kesehatan. Nah, itulah sebetulnya kalau dalam prinsip Elite Circle, di mana di situ ada masalah, di situ ada peluang pahala bagi kita, peluang RKU. Begitu orang-orang nggak ngerti sih yang membuat mata mereka rusak, mereka tidak aware. Disitulah peran yang perlu diambil oleh Bu Karmelita. Tapi itu perlu diusahakan dengan kita tampil. Kalau kita nggak tampil ya gagasan kita hanya terkunci di dalam otak kita atau hanya tertulis di atas buku yang disimpan di rak perpustakaan dan jurnal-jurnal ilmiah, nggak tersebar ke publik. Jadi konkretnya kalau menurut saya dibuat tim yang akan mentransmisikan gagasan Bu Dokter ke publik. Siap sahabat-sahabat, subscribe semuanya. Terima kasih. Siap dipromosikan dong. Amin. Insya Allah ya. Amin. Semoga nggak telat. Nggak ada yang telat insya Ada Allah. umur. Makasih Kang. Kita lanjut sekolah ini. Siti Rosmina ada? Kang El, izin Mas Resa sudah bergabung di room Zoom. Resa? Oke. Nanti ya setelah ini. Kita bahas sekolah dulu. Siti Rosmina ada? Siti Rosmina nggak hadir ya? Tadi sempat ada Kang. Sekarang ya nggak ada. Supardi ada? Nggak ada. Mahardika? Ada Kang. Oke, boleh saya tampilkan? Sebenarnya ini banyak koreksi yang saya dapatkan tadi, tapi boleh ditampilkan, boleh Kang. Oke, saya tampilkan ya. Ya Kang. Oke, punya Dika ini. Nih. RKU-nya adalah menyusun formula hingga sistem nafas. Singkatan ya. Yang berdampak pada minimal 1 juta keluarga yatim duafa hingga skala global lintas generasi sebagai bahan catatan Jamal Hisab. Apa itu nafas ini? Ada kepanjangan Kang? Mana kepanjangannya? Ada di sini nggak? Nggak ada sih dari saya. Apa? Saya itu dapat dari PTA sebelumnya. Di nafas itu ini artinya niatnya tuh untuk ngomong fokus Al-Quran Sunnah. Nah itu memang besar sekali ini dapat terlalu umum dari saya dapatkan dari Kang El tadi jelaskan pada RKU teman-teman. Jadi mungkin nanti saya spesifikin lagi.
Oh ya, oke. Nah, jadi kebayang kan? Nah, ini terlalu umum betul ini. Nah, satu, umumnya adalah di soal formula. Formula itu harus spesifik. Formula susu, formula nasi goreng, formula rendang itu beda bahan-bahannya. Satu itu ya. Itu Ya, Kang. spesifik formula keislaman, kapasitas diri dalam aspek apa harus spesifik satu. Yang kedua, ini nih. Anda perlu memikirkan dalam life RKU itu tingginya jelas. Tapi ketika berpikir tentang life strategi, RKU-nya diterjemahkan menjadi langkah-langkah operasional yang konkret. Misal gini nih. RKU ini kalau Anda sudah menyusun yang lebih detail itu udah oke. Cuma ketika Anda menerjemahkan minimal 1 juta keluarga muslim yatim duafa. Bisa nggak ini? Berarti kan mereka nggak akan bayar kan? Iya, Kang, itu usernya. Mungkin usernya User. nanti jadi testimoni gitu. Mungkin Ya ini kan mereka nggak akan bayar, nggak mampu usernya ini. Kalau RKU kayak gini bisa nggak? Bisa. Tapi life strategy Anda harus benar-benar mikir di mana fundingnya harus membayar orang-orang ini. Misal gini, saya ingin membuat sebuah lembaga pendidikan yang bermanfaat bagi 1 juta anak-anak yang tidak mampu. Oh mulia banget, boleh nggak? Boleh kayak gitu. Tapi otomatis Anda harus mencarikan lembaga finansial yang mensupport ini. Anda perlu meyakinkan. Harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, nah mimpi hanya sekedar mimpi. Saya ingin membangun 1.000 masjid yang bisa. Terus gimana caranya? Ya Allah yang maha penolong. Ya nggak cukup. Kita perlu punya koneksi ke para pengusaha, orang yang punya uang, atau kita yang punya uang. Nah Anda perlu seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda ingin jadi pihak yang mendanai sendiri, maka Anda punya 2 tujuan. Punya 2 fokus dalam life strategi Anda. Satu, Anda merumuskan sebuah konsep yang nafas apapun itu untuk pengembangan diri generasi yang sangat genuine, yang sangat kokoh. Jangan ragu-ragu. Be brave, confident aja. ESQ itu adalah modifikasi dari konsepnya Seven Habit, Stephen Covey, ditambah unsur spiritual. Jadi sebuah konsep yang sederhana konsepnya itu dikelola dengan profesional, dijalani bertahun-tahun sampai akhirnya menjadi karya nasional, bahkan sudah punya cabang di Malaysia sekarang kan. Tapi semua itu berawal dari pikirannya sang founder kan. Nah, Dika harus berani bikin kayak gitu. Tapi kalau ingin bikin kayak gitu, saran saya satu hal aja. Bikinlah yang mendalam matang. Jangan mentah, jangan cocokologi, jangan pseudoscience. Pseudoscience itu sains yang palsu, yang abal-abal. Karena Anda perlu tahu yang abal-abal terlalu banyak sekarang. Abal-abal dalam psikologi, abal-abal konseling, abal-abal kesehatan. Nah, Bu Dokter, abal-abal kesehatan banyak sekali sekarang. Bahkan Iya betul, kadang-kadang Kang. bahkan kadang-kadang mengatasnamakan Islam. Wih, greget ingin saya rujak. Kenapa? Kita udah membangun fasilitas kesehatan bagus-bagus, susah. Ada 1-2 dukun berkodok ustadz Islam dan dokter. Hati-hati kayak gitu. Termasuk dalam pengembangan diri juga ada yang abal-abal gitu, ngomong tentang konseling, psikologi, nggak ada ilmunya. Nah, Anda ketika ingin merumuskan hal yang baru, jangan terjatuh pada pseudoscience atau abal-abal, yang matang, yang mendalam. Artinya, nanti Dika bikin target, pokoknya mau tidak mau saya sudah memberikan manfaat bagi 1 juta orang di usia 60 tahun. Usia 50 tahun, saya sudah menjadi tokoh nasional di bidang ini yang diundang kemana-mana, punya perusahaan dengan 50 anak perusahaannya, multinasional di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Itu usia berapa? Usia 50 tahun ya. Usia 40 tahunnya saya sudah PhD dalam bidang neuroscience, atau dalam bidang psikologi, clinical psychology, atau dalam PhD dalam ilmu tafsir, atau dalam bidang sirah nabawiyah. Sudah PhD usia 40 tahun. 35 tahunnya saya sudah selesai master. Usia Anda berapa sekarang, Dika? 24, Kang. 24. 30 tahun, usia 30 tahun Anda sudah menyelesaikan S1 dalam bahasa asing di negara lain dan sudah punya income per bulannya 30 juta. 35-nya Anda sudah S2, 40-nya Anda sudah S3, 50 tahun tokoh nasional, 60 tahun Anda sudah mewujudkan ini. Bikin planning itu. Siap nggak? Ini Kang, kalau misalnya jalur profesional gimana Kang?
Misal jalur profesional. Apa yang dimaksud dengan jalur profesional? Misalnya dari profesional membangun komunitas, selanjutnya membangun suatu komunitas besar gitu. Nah, Dari situ masalahnya mungkin gini, ada masalahnya dana gini. besar. Jumlah ini, masalah gini nih, saya perlu ngasih tahu ini, kalau ke orang lain saya nggak akan ngasih tahu nih. Kenapa? Karena saya menghargai orang lain gitu apa, tapi di forum ini saya perlu mengatakan sesuatu yang mungkin agak pahit didengarnya. Jumlah jumlah follower, klien, user yang banyak itu tidak jaminan kualitas sebuah konsep. Misalnya Anda membangun profesional, gede gitu kan. Berarti ini bagus, belum tentu. Para akademisi orang yang punya ilmu itu bisa ngelihat. Iya sih banyak followernya, sampah isinya gitu. Isinya nggak ada untungnya. Nah, kawan-kawan, ada sesuatu yang tidak bisa kita skip. Misal, saya kasih contoh, yang paling gampang adalah kedokteran. Bisa nggak kita menawarkan satu konsepsi pengobatan baru, nggak kuliah kedokteran? Tapi kan saya belajar otodidak melalui YouTube. Saya lihat ke perbandingan dari YouTube itu bisa kok saya operasi. Lalu yang percaya dengan cara operasi saya banyak, ada 1 juta orang. Jaminan kualitas nggak? Nah, itu yang sedang terjadi dalam bidang pengembangan diri, sobat-sobat. Nah, saya bukan karena gini, bukan karena saya orang akademi saya nyuruh kalian kuliah semua, enggak. Beberapa orang kan saya bilang kebaik tadi, baik nggak usah di bidang S3 nggak usah, baik udah di bidang profesional, bidangnya berbeda. Kan nggak perlu, baik tidak perlu menjadi seorang ahli biologi dalam sampah molekulernya nggak perlu, karena prosesnya adalah proses bisnis. Tapi sistem yang ingin Anda buat adalah inspirasi bagi anak muda soal sistem pendidikan, bahwa nggak mau foundernya, inventornya itu perlu punya ilmu yang kokoh. Nah kadang-kadang kita tidak mau menjalani modal panjangnya, tapi ingin menghasilkan sesuatu yang brilian itu nggak bisa. Pahit didengarnya, saya tahu ini pahit didengarnya. Kalau orang lain saya nggak ngomong kayak gini. Kenapa orang lain? Saya merumuskan ini itu nggak bisa. Anda harus belajar. Tahu nggak apa yang saya bilang ke ada yang kenal Coach Sony? Iya, kenal. Berapa ribu followernya? 200-an berapa ratus lebih. 1.000 lebih. Ratusan ribu followernya. Kan beliau ikut coaching kan saya. Coaching. Gimana Kang El? Saya kayak gini. Bagus. Antum yakin ini cukup? Nggak cukup kayak gini. Antum kuliah. Antum di toko besar. Saya yakin antum menjadi tokoh nasional. Tapi ketika antum jadi tokoh nasional, menawarkan konsep tentang hati, kolbu, ada guru beliau, salah satu guru beliau Agim. Tapi konsep Agim nggak cukup untuk diterima dalam ilmu psikologi, dalam pengembangan diri, nggak masuk sama sekali konsep Agim itu. 70% buku non fiksi yang ditulis oleh orang Amerika, penulisnya itu PhD, sobat-sobat. Penulisnya itu. Mayoritasnya itu. Berarti orang-orang pintar, orang yang punya ilmu gitu. Orang ilmu. Nah, saya bilang ke Kosoni, antum orang hebat. Orang hebat. Ketika berbicara di depan orang-orang biasa masih cukup ilmunya. Tapi ketika antum ingin naik ke level nasional, internasional, nanti antum akan diserang oleh orang yang murni di bidang sosiologi, di bidang manajemen, di bidang psikologi, itu akan nggak ada apa-apa ilmunya. Dia termotivasi. Akhirnya beliau kuliah. Beliau sibuk sekarang kuliah online psikologi. Tahu nggak antum? Saya kasih tahu ke beliau, ke antum semua. Beliau masih punya semangat. Beliau usianya lebih senior dibanding antum. Kuliah S1 psikologi sekarang online. Saya minta kayak gitu, antum kuliah psikologi, S1, antum kuliah S2. Kayak gitu. Nah, anda yang masih muda, kejar itu. Nggak ada dananya semuanya, cari gitu kan. Itulah the power of RKU. Anda punya mimpi tinggi, cari semua peluangnya. Jangan menyerah. Jadi jangan beralasan saya pakai jalur profesional hanya karena tidak mau menjalani tangga-tangga ilmunya. Anda harus adil. Siap nggak? Baik, Coach. Bismillah. Ya, kan sudah punya. Nafas prenernya harus menjadi konsep nasional dengan ilmu sang founder. Gitu ya kira-kira ya. Nah, terima kasih, Coach. Kan saya udah bilang RKU itu ada konsekuensinya. Oke, kita lanjut. Reza, ada Reza?
Sudah ada belum? Sudah Kang, sudah ada di room Zoom. Mbak Siti Rosmina sama Bang Supardi juga sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Yang mana dulu nih? Sudah ready Reza? Reza? Halo, assalamualaikum, Kang El. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah siap bro? Insya Allah. Siap. Saya boleh presentasikan? Boleh, boleh. Ya, Oke. Nah ini RKU Reza. Antum kenapa ikutan training ini? Kan dulu kita nongkrong bareng di SMA. justru biar masih remind lagi, biar mengingatkan lagi. Nah, kita pernah satu kelas ya. Di kelas berapa kita? Kelas 3 IPA ya? Nah, ini kalau disebut malah ketahuan ini nanti. Kelas 3 IPA. Lalu tanya Reza. Saya itu sudah ngisi tentang training 7 Habit di SMA kelas 3 itu. Betul, betul. Bahkan sedikit cerita agak bukan abnormal tapi abnormal. Yang lain masih main game online di zamannya Kang El ini malah bacanya 7 Habit, Chicken Soup dan lain-lain. Nah, itu agak-agak abnormal zaman dulu. Dan hasilnya kelihatan sekarang. Siap. Masya Allah ya. Baik Arisa. Baik ya kita lihat ya. Nih ini RKU-nya Bro Reza ini. Membangun world class consultant based on Islamic management system. Ini produknya adalah konsultan. Perusahaan besar yang berdampak pada corporation, professional, employee dan entrepreneur di level dunia. Oke, ini clear jelas dan juga simple ya. Intinya karyanya adalah bagaimana value Islam ini dibawa melalui lembaga konsultasi di level internasional. Sederhana dan gampang. Kelihatan kayak perusahaan-perusahaan apa sih? Carnegie Institute, kayak Franklin Covey, kayak apalagi namanya perusahaannya Simon Sinek, siapa lagi sih? Terus tokoh-tokoh dunia lah, tokoh-tokoh dunia. Seperti itu patronnya. Tinggal yang perlu dikejar oleh Bro Reza yang punya RKU sejenis ini. Siapapun Anda nanti yang punya RKU sejenis ini, Anda perlu membuat tangga karir yang jelas dan disiplin dengan itu. Saya belum bilang tentang kurikulum pribadi dan juga rencana pengembangan dirinya. Tangga karirnya aja. Sekarang Reza usianya pasti sama kayak saya ya. Kira-kira 37-an. Ya enggak? Atau lebih tua lagi antum? Oh enggak. Sama gitu. 37. Nah, udahlah kita kasih patokan 40 aja. 40, 45, 50, 55, 60. Per kayak gitu. Bikin target. Ini saran saya, bikin target di usia 60 tahun perusahaan Reza ini, nama perusahaannya apa Reza? Untuk nama sih belum di set ya. Cuman konsepnya udah ada. Konsep udah ada. Oke. Namanya nggak mau tahu pokoknya usia Reza 60 tahun perusahaan ini sudah leading nomor satu di dunia ini dalam bidang konsultan, pengembangan diri, manajemen berbasis value Islam. Kliennya siapa? Kliennya adalah Qatar, Dubai, perusahaan-perusahaan di Emirates, Saudi, perusahaan-perusahaan Singapura, termasuk perusahaan terbaik Indonesia harus konsultasinya ke Sekretaris Reza di Doha, yang nanti konsultasinya bisa di Depok tuh karena Reza tinggalnya misalnya di Jakarta misalnya. Bisa. Usia 60 tahun. Berarti usia 55 tahun perusahaan ini sudah go Asia Tenggara atau Asia. 55 ya. Usia 50 tahun perusahaan ini sudah settle the best di Indonesia di bidang konsultan dengan berbasis Islam. 50 tahun. Usia 45 tahun nih sudah mengokohkan diri sebagai inspirator, sebagai tunggal inspirator yang diakui nama Rezanya. Mau tidak mau ketokohan itu perlu dibangun. Usia 40 tahun Reza sudah
menyiapkan semua bahan-bahan kapasitas diri untuk menyiapkan silabus kurikulum baru. Rasa pendidikannya kalau nggak salah kimia atau apa ya? Saya farmasi. Farmasi. Wah ini sama kayak Coach Sony ini. Hmm. Farmasi, S1 farmasi ya. Nah saya perlu ngasih tahu satu hal nih yang juga pahit nih. Di bidang konsultan ini mau tidak mau perlu ada satu credential. Karena nanti Bang Reza ini akan ngaruh kalau masih kecil proyeknya orang nggak terlalu melihat. Kenapa? Karena klien kita ataupun yang kita berusaha untuk meyakinkan dia itu tidak terlalu pilih-pilih. Tapi kalau Anda punya target besar, maka fondasinya perlu dibangun walaupun pahit mau nggak mau. Maksudnya adalah mau tidak mau harus S2. S2 di bidang MBA lah. MBA atau psikologi atau yang berhubungan dengan leadership dan organisasi. Apapun itu. Kalau mau cari yang the best. Usia 37 masih bisa dapat beasiswa LPDP. Ada 3 orang yang saya bina yang sedang daftar kuliah ke Inggris. Satu ke Inggris, satu lagi 3 orang ke Inggris. Satunya awalnya mau ke Spanyol tapi berubah jadi ke Inggris juga. Yang 2 orang sudah dapat IELTS 7 dan 7,5. Yang 1 orang sudah dapat LOE di satu kampus besar di Inggris. Sedang daftar LPDP. Kenapa? Karena path karirnya untuk jadi pengusaha besar di bidang yang dia maksud, dia butuh S2 di bidang si bisnis ini. Dan dia bukan orang akademis tapi butuh itu. Saya suruh dan dia kuliah. Sedang proses itu. Nah mau tidak mau menurut saya Reza, kalau Anda punya RKU ini, kan saya bicara ini sesuai dengan RKU Anda. Kecuali kalau tujuannya ya punya income per bulan 30 juta, 40 juta dengan bisnis sekarang, ya udah cukup itu aja, jalani. Tapi kalau Anda punya target yang besar seperti ini, setidaknya nggak harus S3 nggak apa-apa, tapi setidaknya S2 di bidang yang berhubungan dengan tema ini, sehingga karya-karya yang dilahirkan oleh sang founder dalam perusahaan ini solid, punya landasan pengetahuan dan juga punya credential, punya legitimasi. Nah setelah itu baru bangun perusahaan yang besar. Bangun perusahaan besar dari usia, kan S2 di Inggris itu 1 tahun. Kalau S2 di Amerika ya 2 tahun. Beasiswanya LPDP sampai 40 tahun bisa. Sekarang disiapkan, bahasa Inggrisnya disiapkan, lalu di akhir tahun itu, di tengah tahun dapat LOE, dapat Inggris dan LOE. Di awal tahun depan, 2026 usia Anda 38 tahun, usia Anda 39 tahun, daftar LPDP-nya. Tahun depan 2026 Anda mulai berangkat. Tahun ini Anda 38, tahun depannya 39. 39 lah starting point untuk S2. Buktikan bahwa Anda milih inspirasi anak-anak muda usia 39 baru mulai S2. Tapi targetnya bukan buat ijazah. Targetnya S2 itu adalah modal, credential, legitimasi di depan calon klien seluruh dunia. Saya MBA Harvard, saya MBA Manchester, saya MBA misalnya dari Stanford. Makanya saya layak ngomong tentang tema ini ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Baru usia 40 beres S2, jangan S3. S2 aja. 40 sampai 50 bangun perusahaan. Nanti S3 tengah jalan kalau mau boleh opsi itu. Kalau nggak juga nggak apa-apa, tapi bangun perusahaan. Bisa. Dengan target income yang naik terus tiap bulan. Itu saran saya bagi Bang Riza. Siap. Mungkin sedikit cerita ya. Memang S1-nya memang farmasi, Kang. Tapi memang dalam perjalanannya saya gabung di perusahaan, saya sebutkan aja ya, di Kalbe Pharma, itu masuknya ke manajemen sistem. Yang awalnya itu saya berpikir harusnya ya sesuai dengan apoteker ya, farmasi menjadi produksi atau R&D. Ternyata ini ada ketertarikan dengan manajemen sistem. Singkat cerita sampai dengan sekarang itu masih memegang di manajemen sistem. Makanya beberapa, betul tadi Kang Elvan, jazakallahu khair untuk masukannya ya. Untuk S2 ini memang tertunda-tunda. Bahkan saya memang udah punya target, jadi nanti sama rencana dengan keluarga, mohon doa juga semua. Kalau bisa memang rencana ke Jepang malah. Kita mau ke sana, masuknya MBA juga betul. Nah, dalam perjalanan sebelum ambil ke S2 tadi, memang
sertifikasi yang diambil. Nah, sertifikasi ini yang diambil adalah bukan yang di level lokal ya. Jadi kayak levelnya yang American Certified, lalu di Jepang Certified itu yang alhamdulillah kami ambil lah untuk penguatan di sini. Dan saat ini itu awalnya hopeless. Wah, ini umur udah segini lewat. Oh, ternyata bisa. Ternyata RKU kita kolaborasi. Karena saat ini saya juga associate consultant. Makanya belum punya consultant sendiri, tapi associate. Saya gabung dengan konsultan company yang ada di Indonesia. Nah, cuman ya itu tadi fokusnya adalah ke kalau kita berbicara company atau employee itu kan ke financial ya, pasti ujungnya financial. Nah, ini kita mau coba masukkan ke Islamic dan itu yang targetnya harusnya insya Allah terkejar 40 betul itu target udah tidak lagi belajar kapasitas diri, tidak prepare semua udah ready 40 tinggal gas gitu. Memang pemikirannya nggak bisa sendiri. Nanti ini akan bersama-sama dengan rekan-rekan yang saat ini kebetulan ada juga yang di Jepang, ada kebanyakan memang masih di Indonesia dan itu yang kita mau coba arahkan. Nah, karena ada RKU Master ini saya coba elaborasi lagi. Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi lebih clear dan ini saya harus bagikan juga ke rekan-rekan yang mungkin bisa diajak sama-sama terkait dengan ini. Kira-kira begitu. Terima kasih masukannya, Kang El. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti kan sinkron ya. Bahwa emang itu path yang perlu diambil harus punya credential. Satu lagi saya kasih catatan bagi Anda semua di sini. Sertifikasi internasional itu penting. Anda ambil. Cuman itu jangan dijadikan sebagai modal utama. Modal utama. Karena beda levelnya antara C certificate ya dengan MBA Harvard misalnya. Dengan PhD itu beda. Orang awam itu nggak akan bisa membedakan. Tapi kalau misalnya profesional, akademisi, orang-orang elit itu bisa mereka akan melihat. Dan kalau target kita gede, mau tidak mau itu butuh. Dan Anda melihat ya kayak Stephen Covey itu doktor, Robert Cialdini itu doktor, Jordan Peterson itu doktor gitu. Dan itu hard truth tuh, sahabat-sahabat, hard truth, kenyataan yang pahit harus diterima bahwa saingan kita dalam perusahaan internasional bukan hanya memang pintar dalam bisnis membangun perusahaan, tapi memang pintar juga secara kuliahan itu. Dan itu perlu Anda kejar. Tapi setidaknya dalam bidang konsultan ini minimal S2 lah cukup. Oke, kita lanjut ya. Tadi siapa yang belum? Supardi ada? Hadir, Kang. Oke. Boleh ditampilkan ini? Boleh, Kang. Oke, ini punya Supardi bidang teknologi ya. Sebentar. Sistem. Kategorinya sistem ini. RKU-nya adalah membuat inovasi konsep pertanian global yang merata ke seluruh dunia yang berdampak pada para petani di level global. Oke. Nah, ini bidangnya sudah ditentukan petani, cuman proyeknya belum spesifik. Inovasi konsep itu apakah buku, apakah sistem pertanian, teknologi pertanian, modernisasi alat-alat pertanian, konsep pembagian finansial pertanian itu perlu dijelaskan. Ya, karena nanti akan berpengaruh ke apa saja bahan-bahan yang perlu Anda kejar seumur hidup. Kalau misalnya udah kebayang nggak apa yang mau ditarget yang difokuskan proyeknya? Konsep itu berbentuk apa? Dalam hal riset, Kang. Riset. Gimana? Coba jelaskan. Konsepnya dalam artian gimana, Kang? Entahkah dalam pertanian proses pembuatan pupuk dan sebagainya, penataan pertanian, teknologinya, Kang. Oke, saya kasih catatan ya. Ke sana, Kang. Saran saya kalau konsep ataupun karyanya itu adalah sebuah buku, sebuah ide, jangan jadikan RKU. Itu hanyalah proses menuju RKU. RKU itu harus berbentuk proyek yang konkret. Misalnya konsep itu mau dipakai apa sih? Konsep itu akan dibuat di perusahaan kah? Konsep itu menjadi sistem kebijakan. Nah, itu perlu proyek.
Nah, Pardi perlu menentukan apakah saya ingin bikin perusahaan pertanian yang mensejahterakan petani, atau saya akan bikin perusahaan lain kayak Indofood, kayak Unilever misalnya, yang nanti akan saya fokuskan untuk mensejahterakan para farmer di berbagai negara yang jadi karyawan saya, atau saya ingin membuat sebuah kebijakan yang memang pro para petani kebijakan. Nah, path-nya beda-beda. Path riset, path perusahaan dengan path kebijakan itu beda-beda. Jadi politisi kah, jadi pengusaha kah, atau jadi profesor di bidang tersebut. Nah, Anda perlu menentukan dulu. Nah, sebelum Anda menentukan, saya tidak bisa memberikan arahan lebih dalam lagi ya. Anda perlu menentukan apa proyek yang ingin Anda bangun. Sedangkan inovasi udah pasti. Inovasi adalah bahannya. Modalnya adalah Anda perlu membuat inovasi. Semangatnya bikin inovasi. Tapi berbentuk apa? Itu perlu Anda jelaskan. Begitu ya, ya. Makasih banyak, Kang. Oke, kita lanjut ke Rizky Atian. Atiah, ada? Ada, Kang. Boleh saya tampilkan, Rizky? Sebenarnya agak minder sih, Kang, tapi nggak apa-apa, Kang. Oke, nah, yaudah kalau nggak apa-apa. Nih, membuat intelligent assistant untuk membantu mengurus pekerjaan rumah tangga yang berdampak pada efisiensi waktu umat manusia di level rumah tangga sebagai bahan catatan yang berhisab. Oke, ini sifatnya teknologi alat ya. Anda di Iya, bidang Anda di bidang AI ya? waktu skripsi saya di bidang AI. Nah, concernnya tuh di robotika sih, Bang. Kak. Robotika. Hah. Sekarang jadi apa profesinya? Sekarang sih lagi pengen rencana saya pengen neruskan studi saya ke S2. Rencana. Oke. Ya sederhana sih kalau misalnya targetnya bikin alat yang lebih canggih ya mau tidak mau Anda harus masuk ke industri ini. Ke industri riset, ke industri profesional di bidang robotiknya. Sederhana sekali. Cuman kalau saran saya eh, menciptakan mobil yang lebih bagus, pesawat yang lebih cepat, alat rumah tangga yang lebih nyaman, laptop yang lebih tipis, itu tuh near value ya, apa kosong gitu, kosong dengan value-nya gitu. Orang maksiat pakai itu apa gunanya? Waktu dia untuk maksiat lebih banyak lagi tuh. Orang Islam ya ada gunanya, tapi orang Islam punya waktu lebih banyak belum tentu dipakai ibadah juga. Jadi Nah, Anda perlu itu niat saya sih. menawarkan value. Mereduksi waktu orang untuk bekerja tidak otomatis membuat dia jadi orang lebih baik. Anda perlu, menurut saya nih, RKU-nya harus dipikirkan ulang tentang value apa yang didapatkan oleh umat manusia yang jadi pahala saya. Kecuali kalau gini, memang ada juga pahala misalnya kayak gini. Siapa yang memudahkan urusan umat manusia, Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Itu bisa juga taisir ya, memudahkan urusan manusia. Tapi tetap memudahkan urusan manusia itu harus mendekatkan dia ke Allah. Jadi pastikan Anda punya produk, karya yang memang membuat orang tuh makin dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Apa itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi menurut saya harus dipertajam di sisi aspek itunya ya. Jangan terlalu teknis kayak bikin alat, bikin program. Ini kan RKU. RKU itu harus yang gede banget. Jangan sampai RKU-nya hal yang bisa Anda capai dalam waktu 5 tahun ke depan. Sekarang anak SMA pun ada yang bisa bikin robot kok. Oke, itu saran saya. Baik, terima kasih, Kang. Lanjut ini. Firhan ada? Halo Firhan? Halo Kang, Bisa saya tampilkan? enggak Kang, silakan. Oke, ini RKU Firhan. Ini. Yang diperjuangkan adalah AGI untuk Indonesia, untuk menjadikan Indonesia negara mandiri dengan teknologi AI yang berdampak bagi seluruh warga negara di level nasional sebagai catatan yang menghisap. Nah, mewujudkan AGI untuk Indonesia, ini catatan saya sama persis seperti ke tadi ya catatan sebelumnya.
antum perlu mendeskripsikan apa value yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang itu gini khawatirnya, membawa sesuatu yang makin canggih. Ini hati-hati bagi siapapun yang RKU-nya di bidang teknologi penemuan. Membawa sesuatu yang membuat manusia itu lebih cepat, lebih canggih itu tidak otomatis membuat kehidupan lebih baik. Kadang-kadang ya, kadang-kadang hati-hati. Ada sesuatu yang kita niatnya baik, tapi setelah jadi itu malah menjadi kemadaratan bagi umat manusia. Jadi kemadaratan. Anda tahu nggak bahwa yang menciptakan beberapa penemuan kimia di zaman Hitler untuk pangan, rumus kimia itulah yang juga dia pakai untuk menciptakan gas membunuh banyak orang-orang yang ada di pemerintahannya Nazi sebagai senjata pembunuhan massal melalui gas itu. Itu terjadi juga. Maka teknologi itu tidak netral. Ketika Anda ingin menjadikan Indonesia dengan AGI, perlu ada aspek value Islam yang dibawa. Itu satu yang pertama. Soal value yang kedua, ketika Anda punya cita-cita teknologi, Anda perlu menerjemahkannya menjadi project. Misalnya ini, mewujudkan AGI untuk Indonesia. Dalam bentuk apa? Kebijakan, riset. Nah, kalau dalam bentuk riset berarti Anda menjadi tokoh akademisi. Jadi tokoh akademisi. Oke. Jadi catatannya PR-nya adalah Anda tambahkan value Islam. Yang kedua, kalau Anda ingin menjadikan Indonesia riset yang maju, project Anda sebagai apanya Anda? Pemilik lembaga riset, ataupun pengusaha yang membiayai riset, ataupun researchernya yang menemukan ilmiahnya, tentukan aja. Kalau sudah menentukan, tinggal jalani tangga-tangga karirnya. Apa yang Anda pilih? Pemilik lembaga, researcher, atau researchernya? Oke, kalau researcher lebih sederhana. Sederhananya ya Anda mau nggak mau harus jadi ilmuwan gitu kan? Iya, saat ini sedang menempuh S2. S2 di mana? Di Brawijaya, Kang. Ilmu komputer. Ilmu komputer. Ya udah, alhamdulillah kalau gini kan udah clear ya. Jadi Firhan tinggal menjalani tangga-tangganya jadi ilmuwan, S2, S3. Saran saya S3 terserah dimanapun ya, mau di Brawijaya, di UGM, UI, atau di MIT. Tapi saran saya untuk S3 pastikan Anda masuk ke ekosistem untuk praktek terbaik. Karena di bidang Anda itu kan bidang-bidang yang sangat aplikatif ya. Iya, betul. Bukan hanya teori. Di kampus saya ini, di salah satu bangunan, ini fakultas yang AI-nya lah, Fakultas Computer Science itu. Di halaman bawahnya itu kaca transparan. Itu kayak laboratorium Iron Man gitu. Robot semua. Robot semua kayak Robocop gitu. Tapi nggak bisa masuk, kita hanya bisa lihat di luar aja. Masuknya itu khusus hanya kartu mahasiswa yang peneliti di situ. Tapi dari luar terlihat displaynya gitu kan. Wah, secanggih ini gitu ya. Kalau fasilitas seperti itu yang nggak ada, sepintar apapun orang mentok. Jadi saya tidak sedang membandingkan, saya nggak enak ngomongnya gitu. Cuman kalau bisa nanti di S3-nya itu Anda sekolah di tempat yang ruang eksplorasinya itu ada gitu. Karena RKU Anda spesifik di bidang penemuan-penemuan ilmiah ini. Ya, Anda mau tidak mau? saya ngerti Kang ya. Karena kemarin ambil S2 ini ada program yang fast track dari Brawijaya itu. Jadi mahasiswa untuk sarjana diperbolehkan untuk langsung ambil S2 apabila memenuhi kriteria tertentu. Dan ada kriteria yang terpenuhi, saya coba ajukan ke profesor di Brawijaya, alhamdulillah diterima. Jadi sekarang saya ini sedang menjalankan itu. Meskipun publikasinya baru satu sih, belum. S3 kemana insya Allah? S3 ini ada beberapa jalan yang saya rasa bisa diambil lewat jalur dosen, lewat beasiswa. Tapi untuk saat ini kemananya? Ada yang ke Jepang, ada yang ke Jerman, dan ada yang ke King Abdulaziz University di KAUS. Tapi saat ini saya lagi melihat di KAUS atau di Jepang ini, Kang. Karena kalau untuk ke yang paling top yang saya tahu ya di MIT atau Tsinghua ini, Arizona University, belum ada jalur yang clear di situ, belum kelihatan. Karena dosen pun belum ada dosennya belum ada yang ke sana juga gitu. Jadi masih cari untuk dua aja. Sebentar. Saya kritisi semua statement Anda, bahaya ini.
Belum ada jalur yang clear, hilangkan kalimat kayak gitu di pikiran Anda. Di kalian semua ya hilangkan ya. Belum ada jalur yang clear, belum pernah ada yang ke sana, hilangkan kayak gitu. Kalau belum ada yang ke sana, Anda yang pertama kali ke sana, Ahif Firhan. Gitu kan. Kalau belum ada jalur yang clear, Anda cari jalannya gitu. MIT dekat di situ, MIT itu. MIT itu dekat sekali. Segimana dekatnya? Anda buka laptop, klik persyaratan MIT, apa saja berkasnya, penuhi. Kalau belum ada dalam leluhur sejarahku sampai ke 7 turun antum ke atas yang ke MIT, Anda yang pertama kali. Jangan pernah bilang kayaknya susah, jangan. Targetnya yang tinggi. Kalau nggak bisa ya udah Jepang aja. Coba MIT. Iya. Coba MIT, dia butuh bahasa Inggris jelas. Kuliah apa namanya kursus IELTS yang latihan IELTS yang bagus, targetkan 8 IELTS-nya. Dia butuh GMAT atau apa, ikut kursus online-nya, pelajari bagaimana memenuhi GMAT. Butuh berkas-berkas, cari di Google dong, berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan. Terjemahan, letter of motivation. Gak bisa bikin yang bagus, googling bagaimana bikin letter of motivation yang bagus. Kalau nggak ada yang pernah ke sana, jangan pernah bilang sulit. Anda yang pertama kali. Tapi terserah kamu ya. Kalau kamu ingin kemana aja, yang jelas saran saya cari ekosistem terbaik biar Anda bisa praktek. Setelah Anda beres S3, doktor, PhD ya Firhan, Imam Haikal. Lalu Anda ya mulai bekerja di lembaga-lembaga riset. Kalau nggak pulang nggak usah pulang. Di negara itu aja bertahun-tahun sampai menjadi penemu, menjadi peneliti ilmuwan besar seperti Imam siapa dari Jepang itu yang banyak sekali jurnal penelitiannya, lupa lagi saya namanya. Saya kurang tahu Kang kalau di Jepang. Tapi kalau untuk saat ini di AI seperti Andrew Ng atau Sam Altman, meskipun sedikit kontroversial ya kemarin, sama yang Zhang Fei yang untuk penemu DeepSeek R1 itu orang hebat sih yang saya jadikan model itu. Iya. Ya oke lah, pokoknya saya doakan antum kalau ada apa-apa tanya saya tentang pendaftaran semuanya, kejar yang terbaik aja. Kalau bisa MIT. Saya bangga juga kalau ada member Eceng di MIT ya. Ya baik kan, MIT saya usahakan lulus tahun ini. gampang kok, apa namanya ada ribuan manusia kuliah di sana, masa orang Indonesia nggak bisa? Banyak juga orang Indonesia ke sana kok. Satu lagi tambahan, sekarang itu mohon maaf ya, kawan-kawan kita di sebelah agama sebelah itu pada giat kok kamus terbaik dunia dan mereka yang merebut kesempatan-kesempatan itu. Mereka apply beasiswa, diterima lah beasiswanya orang-orang pintar kayak gitu. Jangan sampai Anda semua punya inferiority complex. Saya nggak layak, nggak bisa, nggak mampu, sulit. Hilangkan pikiran itu. Oke? Gitu Firhan ya. Next. Terima kasih Kang. Rizvi. Ada Rizvi? Cek, hadir. Siap ya. Ini RKU Rizvi nih. Duh. RKU-nya adalah saya belum nanya, ini boleh ditampilkan nggak? Oh boleh. Siap. Boleh. Insya Allah. Yang lain juga boleh sih. Jadi masalah saya nggak boleh. RKU-nya adalah membangun platform immersive education technology berbasis Web 3, blockchain, personal curriculum, and Islamic value system yang berdampak pada meningkatkan kapasitas diri, productivity 1 juta pemuda muslim di level internasional. Mantap. Ini mah cocok banget, makanya antum mengerjakan proyek EC Academy ya. Iya, insya Allah. Karena saya memang terinspirasi itu kan, yang materi Kang El yang tentang pendidikan Muhammad Al-Fatih ya, yang personal curriculum itu. Nah tapi gimana caranya menggabungkan pendidikan yang Al-Muhammad Al-Fatih tapi di era modern saat ini itu gimana caranya itu kan? Karena kalau kita tiru plek kan nggak bisa gitu ya. Iya. Oke. Ini bagus. Ini udah clear ya. RKU-nya clear, di bidangnya clear, teknologi, lalu juga education, terus juga ingin membuat platform sendiri. Tinggal yang perlu dibangun, karena saya kenal Rizvi juga secara personal. Menurut saya salah satu skill yang perlu dibangun oleh Rizvi itu bukan pendidikan akademis S2, S3 bukan. Tapi Rizvi perlu membangun pengalaman profesional dan memenuhi seluruh skill agar Anda menjadi seorang apa istilahnya ya,
founder ataupun entrepreneur besar. Karena Anda jalurnya adalah jalur entrepreneurship sebetulnya. Jalur entrepreneurship. Kecuali kalau Anda memposisikan ingin menjadi seorang teknisi yang bikin coding semuanya. Tapi saya lihat kalau dari sini RKU Anda ingin menjadi seorang entrepreneur kan? Ya, betul Kang. Nah, kalau seperti itu maka Ya. di awal-awal sekarang setahun 2 tahun ke depan kuasai seluruh skill teknis. Skill teknis tentang bidang ini. Satu. Tapi berikutnya Anda perlu memiliki brand sendiri, perusahaan sendiri di mana Anda bikin lembaga yang besar atau kerjasama dengan lembaga yang ada dan Anda sebagai pengelolanya itu bisa. Tapi Anda sebagai leader di situ. Maka keywordnya adalah Anda bangun kapasitas sebagai seorang leader yang memimpin sebuah proyek besar. Sepertinya di EC Global Team Antum bisa jadi leadernya di bidang ini. Antum mengelolanya dan antum memimpin proyek besar. Sepertinya gitu. Karena visinya sama dengan visi EC Academy dan visi proyek Global Team yang menyediakan platform untuk generasi muda muslim. Nah, bagi antum pribadi, seluruh skill yang berhubungan dengan leadership, retorika, delegasi, manajemen, lalu juga managing people, termasuk update tentang isu-isu pendidikan kontemporer itu perlu dikuasai. Termasuk berbagai jenis kurikulum yang ada di dunia ini antum pelajari model-modelnya. Kalaupun antum udah S1 belum? Belum sih. Belum beres? Sedang Belum S1 atau beres. S1? Nah, itu rencana saya pengen S1, tapi kan kalau untuk bidang teknologi seperti ini kayak apa ya istilahnya bingungnya kuliah itu kayak kurikulumnya tuh kayak tertinggal dengan kecepatan zaman gitu ya, Kang. Nah, jangan Itu berpikir Bang. kayak gitu. Gitu, gimana sih? Kalau orang mikir kayak gitu, nggak ada seorang pun di dunia ini yang kuliah. Seluruh bidang, yang hanya teknologi, seluruh bidang, termasuk kedokteran, termasuk ilmu tambahan, sebenarnya tertinggal dengan teknologi. Tabiat seperti itu. Tapi manfaat dari kuliah itu akan memberikan fondasi pengetahuan yang kokoh. Pola pikir kan bukan hanya soal materi, mindset, Betul. logika, sistematika, cara penyampaian, cara menulis, cara menyusun argumen itu terbangun saat kuliah, dilatih. Jadi tidak melulu soal ini informasinya nggak sih update di internet ya jelas. Tapi di internet jangan lupa di internet itu banyak informasi-informasi fragmen, potongan-potongan, banyak juga yang sampah. Nggak seperti ilmu akademis. Tapi memang tidak harus ada PhD juga ya di sini. Cuman saran saya pendidikan S1 itu ya diselesaikan aja. Satu yang berkualitas, satunya di bidang yang relevan. Yang bidang relevan menurut saya bukan teknologi kalau bagi Rizvi, tapi di bidang yang berhubungan dengan organisasi, manajemen atau leadership. Kalau mau kuliah. Tapi kalau nggak memilih itu, ya serius sih ilmu-ilmu kursusnya dari berbagai sumber. Masalahnya kalau ilmu-ilmu kursus doang otodidak kayak gitu, kadang-kadang gimana ya? Jadinya mentah. Kenapa? Karena ilmu kursus mau gimana pun itu sepotong. Jadi saran saya kuliah beresin dulu S1 sambil skill-skill kursusnya dipenuhi. Lalu bangun perusahaan atau bangun project atau kerjasama dengan orang lain dan Anda memimpin project itu. Itu jalur menurut saya yang bisa menjadi tangga Anda, HRSV. Oke? Oke. Nah, kalau boleh minta saran kan kalau kalau S2-nya mungkin istilahnya MBA mungkin ya. Tapi kalau S1-nya Iya. itu mungkin lebih ke apa ya? Apakah teknologi pendidikan kah atau informatika atau apa gitu ya? Teknologi pendidikan lebih bagus katanya. Teknologi pendidikan ya. Karena memang menggabungkan teknologi dan pendidikan itu sendiri gitu. Iya. Oke, siap Kang. Makanya penting sekali memilih kampus yang bagus. Kalau kampus yang bagus itu dia selalu bisa catch up dengan teknologi. Oke, lanjut ke siapa ini? Marzuki. Ada Marzuki? Nggak ada Marzuki ya? Ada Kang di room Zoom. Hadir Kang. Hadir? Oke. Boleh saya tampilkan? Ya, boleh Kang. Ya, ini ke Marzuki. Membantu dan memberdayakan 1.000 masjid, pondok pesantren dan lembaga keislaman di level nasional. Nah, ini yang saya maksud tadi, Ahi. Mohon maaf ya, saya perlu mengkritisi. Perlu lebih tajam.
Memberdayakannya seperti apa? 1000 masjid itu ngasih uang. Mana Hamarzuki ini? Ya, hadir Kang. Oh ini. Apakah memberi uang, memberikan pendidikan, buku, Quran gratis, bayarin listriknya seperti apa? Di level nasional hingga internasional. Intinya perlu dijelaskan aja proyeknya itu bantuannya apa, memberdayakan itu apa. Menyiapkan 1000 apa dari 1000 masjid itu menghidupkan 1000 remaja masjid. 1000 organisasi remaja masjid itu memberdayakan misalnya. 1000 masjid itu masing-masing masjidnya punya proyek sustainable development, setiap masjid menanam minimal 100 pohon dalam 10 tahun. Berarti berapa? Ada 100.000 pohon se-Indonesia dengan proyek Anda. Itu bisa misalnya. Jadi perlu ada konkretnya proyeknya. Kalau ini belum ada saya nggak bisa ngasih feedback yang lebih dalam. Ini beberapa kawan-kawan yang saya masih agak bingung soalnya nih. Lalu juga ini nih siapa ini? Kiroma, ada Kiroma? Kiroma ada? Kang, hadir. Nah ini sama Mbak Ada, Kiroma. ya. Saya baca RKU-nya, boleh saya tampilkan? Boleh silakan. Nah ini nih RKU-nya membuat merancang pendidikan yang berdampak bagi kemajuan SDM. Nah ini kan masih bingung nih SDM gimana. Bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, Anda perlu menerjemahkan. Kemajuan SDM-nya gimana? Di Sebenarnya aspek apa? Ya. sebenarnya gini Kang, lebih ke fokus untuk lembaga pendidikan pesantren. Jadi untuk inspirasi saya kan seperti Rahma Al Indonesia atau Fatimah Al Fihri seperti itu nih. Iya, itu perlu konkret misalnya. Iya. Pesantren ada banyak pesantren itu. Pesantren yang Hmm. mencetak A, B, C, D itu dituliskan intinya. Dituliskan. Proyeknya apa membangun pesantren tuliskan. Pesantrennya berapa banyak santrinya, berapa banyak cabangnya. Pesantren melahirkan lulusan seperti apa itu perlu dideskripsikan. Karena kalau seperti itu sifatnya kayak harapan. Saya ingin punya pesantren. Pesantrennya di kota mana? Spesialisasinya apa? Laki-laki atau perempuan atau dua-duanya? Usia berapa? Itu perlu dijelaskan proyeknya. Pesantren yang melahirkan generasi tahfiz itu beda dengan pesantren yang melahirkan generasi muslim pengusaha. Itu beda. Kurikulumnya beda, fokusnya berbeda, trainingnya berbeda. Nah, Anda perlu menjelaskan itu dulu, baru akan ketahuan nanti fokus Anda apa. Gitu ya. Iya. Nah, tapi untuk sementara ini kan lembaga pendidikan yang ada itu kan tentang tahfidz ya, di bidang tahfidz. Alhamdulillah kan sudah ada gitu ya, Kang. Mungkin untuk fokus ke proyeknya yaitu untuk mencetak generasi-generasi yang unggul seusia SMA. Nah itu ya yang saya maksud, itu dituliskan semuanya. Di RKU-nya kan nggak ada. Di RKU itu perlu ada proyek, Iya benar. ada segmen siapa, di levelnya apa. SDM unggul itu di bidang apa? Proyeknya itu apa? Untuk siapa? Dituliskan dalam RKU. Bukan verbal kayak gini. Kalau Anda menjelaskan secara verbal tapi tidak dituliskan, nggak bisa diterjemahkan. Karena yang kita ucapkan verbal itu bisa berubah-ubah setiap pekan, setiap bulan. Kalau ditulis ya udah pakem, ini loh RKU saya. Tertulis tajam gitu. Ya, itu saran saya. Oke, next. Ada Hilman di sini? Siap, terima kasih, Kang. Siap, Kang. Ada Hilman? Ada, Kang. Boleh saya tampilkan? Boleh, Kang. Oke, muncul nggak? Muncul, Kang. Menciptakan nih, RKU Hilman ya. Menciptakan 1000 teknologi yang memberikan manfaat, kemudahan, serta kualitas kehidupan masyarakat global. Nah ini perlu dipertajam juga ya. Bermanfaatnya kayak gimana? Teknologi apa? Teknologi itu dari teknologi, mobil teknologi, drone teknologi. Teknologi apa? Anda akan mempelajari 1000 bidang gitu? Kan nggak mungkin. Terus Anda akan menciptakan perusahaan, jadi inventor, jadi filantropi yang memberikan dana, jadi menteri Menristek
yang membuat kebijakan atau jadi guru? Jadi apa ini? Sudah ada gambaran belum? Sudah sih Kang, jadi suaranya masuk kan? Ya, Jadi gambarannya itu jadi entrepreneur sih Kang, dan kayak referensi atau role model tokohnya tuh kayak Elon Musk atau Bill Gates dan sebagainya itu yang emang menciptakan teknologi-teknologi. Kalau kita tanya mereka, jawaban mereka nggak akan bilang gini nih. Saya akan menciptakan teknologi yang bermanfaat, nggak akan kayak gitu. Kalau kita tanya misalnya Sam Altman ya, saya akan menciptakan teknologi yang mempermudah manusia dengan AI. Udah spesifiknya satu AI, dia nggak bikin teknologi pertanian. Ketika tanya Mark Zuckerberg gitu, teknologi yang dia bikin adalah media sosial dengan berbagai aspeknya, dari WA, IG, Facebook. Jadi nggak semua teknologi juga. Nah, Anda harus spesifik. Bisa jadi namanya RKU itu memang gede ya, tapi gede bukan berarti samar. Proyeknya harus konkret. Saya akan membuat sebuah teknologi yang akan membantu dalam aspek ini dengan perusahaan besar saya. Perusahaannya satu, gede, internasional perusahaannya, dan aspek yang diciptakannya itu spesifik sekali. Nah, Anda perlu menentukan itu dulu. Kalau enggak, Anda akan bingung memulai dari mana, bidang apa yang perlu dipelajari, kuliah di mana, di negara mana, establish perusahaannya, kayak gitu. Ya, Anda tentukan. Kalau kita masih bingung dengan proyeknya, akan sulit menerjemahkan menjadi life strategy. Jadi saran saya beberapa review terakhir tadi, karena saya masih bingung ini masuk kategori yang mana, karena masih general ya, masih bersifat harapan, belum bersifat RKU. Itu catatan saya. Begitu kira-kira sahabat-sahabat ya, semuanya sudah saya review. Ada yang belum, Mbak? Izin Kang, ada Mbak Siti Rosminah tadi. Oh, Siti Rosminah ya. Oke, Siti Rosminah ini ya tadi ada sempat nggak jadi ya. Ya, ini terakhir Siti Rosminah ya. Yang lain-lain itu masuknya telat ke saya, jadi belum saya review. Ada Siti Rosminahnya? Ada Kang, ada. Boleh ditampilkan? Boleh Kang, boleh. Oke, nih terakhir ini ya. RKU Siti Rosminah membangun sekolah di pelosok desa pulau yang bisa melahirkan generasi yang mengamalkan Quran dalam hidupnya dan bisa berkontribusi di bidang masing-masing. Nah, ini sudah spesifik nih. Jadi desa, sekolah di desa. Tinggal saya kritisi dulu. Yang perlu Anda pertajam adalah bikinkan angka. Karena angka itu powerful. Misal Anda dikasih modal. Anda cari modalnya 100 juta untuk sebuah bisnis usaha baru. Atau bukan usaha, bikin sekolah aja lah sekolahnya. Pak, saya mau bikin proposal Pak untuk sekolah di kampung saya yang akan melahirkan generasi berkualitas. Oh gitu. Memang ada berapa banyak calon-calon peserta didiknya, anak didiknya? Ya lumayan banyak Pak. Lumayan banyak dan mereka akan berkualitas. Percaya nggak orang? Enggak. Saya mau pinjam uang Pak 100 juta untuk proyek bisnis saya. Pokoknya setiap bulannya akan menghasilkan untung yang lumayan. Berapa banyak? Berapa juta untungnya? Pokoknya untungnya lumayan, nggak akan ada yang percaya. Jadi penting sekali, makanya saya bilang di RKU perlu menuliskan angka yang spesifik. Dan angka itu akan menjadi motivasi kita juga. Target saya 500, ini baru tercapai 350, 150 lagi tuh. Angka spesifik. Jadi kalau Anda bikin angka-angkanya yang mudah, jangan 726, susah itu. Yang tadi kan 1000, 100, 200, yang mudah aja, yang gampang diingat. Angka estimasi kan namanya juga. Bikin angka satu, yang kedua, nah di sini nih, mengamalkan Quran itu perlu diterjemahkan dengan jelas. Misalnya nih, Khalid bin Walid ahli perang itu mengamalkan Quran enggak? Mengamalkan Quran kan? Sahabat. Kalau Ibnu Mas'ud ahli Quran, qiraat, mengamalkan Quran enggak? Iya.
Kalau Utsman bin Affan pengusaha, beliau bukan qori Quran kayak Ibnu Abbas, mengamalkan Quran nggak? Iya, mengamalkan Quran. Nah, mau mencetak generasi yang kayak gimana? Kaidah sederhana sahabat-sahabat semua, ini bagi Anda semua. Kalau semuanya Anda garap, semuanya di segmen Anda, berarti Anda tidak punya segmen. Semuanya digarap berarti nggak ada fokus. Dan biasanya karena nggak ada yang fokus, nggak ada yang jadi. Jadi saya sarankan siapapun yang bergelut di bidang pendidikan, mau itu sekolah, pendidikan tinggi ya, kampus, atau pesantren, pilih satu aspek dalam pembinaan SDM yang mendalam difokuskan, itu akan jadi dibanding semuanya digarap. Semuanya digarap. Pengembangan diri pun gitu. Kami memilih Elite Circle untuk pengembangan diri generasi muda muslim, usianya terbatas. Anak SMP SMA nggak digarap. Anak SMP SMA. Orang-orang yang di pelosok yang ada internet terus kita datangi nggak digarap. Anak-anak urban punya internet itu digarap. Spesifik. Kurikulumnya spesifik, bahkan sangat eksklusif. Nah, Anda perlu menentukan segmennya siapa kalau ingin bikin project. Ketika sudah menentukan segmen, bikin angka yang gede di segmen itu. Nah, sahabat-sahabat, semua yang saya coba review itu sifatnya adalah rekomendasi. Kawan-kawan yang diberikan arahan tidak harus terfokus dengan apa yang saya sebutkan. Ini pilihan Anda. Kawan-kawan yang saya kritisi jangan berkecil hati, karena ini kan proses. Setidaknya Anda tahu ini yang kurangnya, diperbaiki lagi, dan nanti akan dikirim oleh tim satu format yang standar ya, format yang ada kayak kertas tadi, kertas yang dibuka itu ditulis lagi dengan font yang bagus, dengan fontnya nanti dikasih panduannya, diperbaiki lagi seluruhnya dengan diksi yang bagus. Kalau Anda ingin menyebutkan nama, tulis namanya di bawah. Fontnya diseragamkan ya, nanti kita kasih format fontnya. Fontnya dan ukuran hurufnya diseragamkan, tulis namanya. Kalau nggak mau ditulis namanya, nggak usah ditulis. Nanti akan kita upload. Kalau nggak mau ditulis namanya, nggak usah ditulis. Ini aja, tulis aja. Kalau nggak mau, peserta RKU training. Peserta RKU training paling tulis usia aja, usia berapa tahun. Agak milih inspirasi. Kita ini butuh inspirasi orang-orang yang bermimpi besar dan tidak malu dengan mimpinya. Kita butuh inspirasi di mana orang-orang itu mulai berani mengungkapkan saya ingin mencapai hal-hal yang agung. Mimpi-mimpi Anda itu kalau disampaikan ke orang yang nggak pas, dinyinyirin orang loh, ditertawakan. Oh, ngimpi lo kayak gitu. Tapi saya enggak. Ketika melihat mimpi seperti itu, saya yakin Anda bisa mencapainya. Karena apapun yang Anda inginkan saat ini, saya jamin pasti Anda nggak punya kemampuannya saat ini juga. Iya, saya jamin. Makanya Anda bercita-cita yang tinggi. Kalau Anda bercita-cita yang rendah, ya besok juga kesampaian kan. Sama saya juga gitu. Semua skill yang saya butuhkan untuk mencapai RKU itu belum saya miliki. Makanya saya pasang RKU yang tinggi, sehingga mempush diri saya untuk terus mengejar hal-hal yang besar. Nah, Anda pun seperti itu. Tapi perbedaannya adalah setelah Anda menentukan mimpi itu, kita bukan orang-orang yang diam. Saya yakin Anda semua orang-orang yang terus bergerak. Buktinya Anda ikut training ini. Dari mulai awal bulan, di awal tahun orang udah siap-siap ngantor, siap-siap kuliah, Anda ikut training RKU, menghabiskan 18 malam berjam-jam mengikuti ini. Berjam-jam mendengarkan rekaman video Elvandi ini ya. Tahun kemarin yang lebih tembung. Sekarang saya makin kurus nih di Edinburgh ini. Makin langsing lagi. Anda mendengarkan berjam-jam kajiannya, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya, dan saya mendoakan yang terbaik bagi Anda semua. Saya ada di sini, di forum Elite Circle. Gak ngaruh saya di Bandung ataupun di Edinburgh, tetap bisa berkomunikasi. Beberapa sahabat-sahabat juga gak ketemu langsung, tapi terkoneksi langsung lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat koordinasi. Maka insya Allah sahabat-sahabat, insya Allah saya akan mendampingi Anda semua. Saya tidak meninggalkan Anda semua. Kita beres forum ini, silahkan Anda bisa bubar, live group boleh. Tapi kalau Anda butuh apapun, saya selalu ada. Karena Anda bukan customer, bukan klien, bukan murid. Anda semua adalah sahabat-sahabat saya. Setelah beres forum RKU ini, kita semua akan terus komunikasi, terkoneksi, dan membangun rencana-rencana kita dengan lebih konkret. Makanya insya Allah ke depan, saya sedang mendevelop satu silabus yang cukup besar tentang life strategy.
yang insya Allah akan saya amalkan dulu seluruh konsep yang sudah saya buat. Kalau proven, insya Allah akan saya sampaikan ke Anda semua. Nantikan aja trainingnya. Yang jelas ada ribuan sobat-sobat Elite Circle yang lain yang sudah memulai RKU-nya, yang sedang menjalani RKU-nya, yang sedang merangkak mendaki tangga-tangga RKU-nya. Menarik. Kalau Anda mulai menyelami cerita RKU story kawan-kawan EC, dahsyat, menarik itu. Kalau ada siapa yang kemarin ikut camping, acungkan tangannya. Ada ya beberapa ikut camping. Anda mendengar nggak acara yang api unggun semalam itu? Itu RKU story kawan-kawan kita itu menarik. Ada yang awalnya A-nya kayak gini, sekarang di titik B kayak gini, ke depan dia ingin kayak titik apa. Itu menarik. Perjalanan manusia itu dahsyat luar biasa. Dan saya punya optimisme besar. Kalau anak-anak muda di Indonesia itu diantarkan untuk mengenal potensi terbesar dirinya, diajak untuk berani berpikir yang luhur tentang mimpi yang bisa dia ambil, lalu dikasih panduan mengejar mimpinya itu dengan strategi-strategi yang tepat, saya yakin akan lahir generasi yang great, yang dahsyat, high value muslim di Indonesia ini dalam 20 tahun ke depan. Saya sabar menunggu itu. Saya sabar menunggu kalian semua dari kepompong menjadi kupu-kupu yang terbang, bahkan bertransformasi menjadi eagle, menjadi elang di cakrawala sana. Saya sabar menunggu Anda semua menjadi orang-orang besar. Saya sabar menunggu Anda semua menjadi tokoh-tokoh yang menginspirasi. Dan saya sabar mendengarkan keluhan, depresi, ghostingan, ataupun komplain-komplain Anda semua. Susah, saya sabar mendengarkan. Karena saya yakin mendidik, menyiapkan generasi itu butuh waktu yang panjang, nafas yang panjang, dan stamina yang prima. Insya Allah saya sudah menyiapkannya untuk Anda semua. Tinggal satu pertanyaannya. Apakah Anda siap? Saya ajak berlari, saya ajak kebut, saya ajak untuk menuju keluhuran. Apakah Anda siap? Siap, Kang. Bismillah, siap Kang. Bismillah. Kalau Anda siap, bismillah. Selamat menjalani tangga-tangga yang sangat jauh dan panjang menuju RKU masing-masing. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa.